www.radiomesra.com. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah di pagi hari ini di edisi kami hari Jumat tanggal 3 Mei bertepatan dengan 24 Syawal 1445 Hijriah. Kami hadir kembali bersama Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran Radio Mesra juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio Parepare. Berharap mudah-mudahan pagi hari ini Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan Insan Mesra seperti biasanya setiap hari Jumat itu kami hadir di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan narasumber kita, Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Beliau ini adalah alumnus Binoria University International Karachi, Pakistan. Beliau juga itu alumni dari pesantren Sirojul Muhlasin Payaman 2 Kerinci Secang, Magelang, Jawa Tengah. Beliau ini bermazhab Syafi'i. Beliau adalah pemilik sanad hadis, kutubus sita dan lain-lain, pengajar fikih, hadis, tafsir, nahwu, saraf, tauhid dan lain-lain. Beliau juga itu adalah anggota Dai KPK dan pembina tahfiz Mandua Parepare. Terakhir beliau ini juga masuk dalam anggota Ansor Kota Parepare. Nah, Insan Mesra, acara ini disiarkan langsung di Facebook fanpage Radio Mesra Parepare atau YouTube Radio Mesra Parepare, dan di streaming radio www.radiomesra.com. Saya mencoba menyapa beliau dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah baik-baik saja. Insyaallah. Apalagi kondisi cuaca begini Ustaz ya. Kadang kita berharap mudah-mudahan semuanya sehat. Kenapa ya? Karena kadang dengan kondisi cuaca berubah-ubah ya, membuat semangat, membuat kondisi kesehatan kita juga berubah-ubah. Insan Mesra, sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk materi kita hari ini Ustaz yaitu syarat sah sholat dan rukun-rukun salat Ustaz ya. Oke, kita efisienkan waktu kita. Silahkan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada makhluk yang paling mulia, orang yang paling mulia, orang yang punya jabatan tertinggi di dunia dan di akhirat, orang yang punya pangkat tertinggi di dunia dan di akhirat, dan orang yang punya gelar tertinggi di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita pada kesempatan Jumat kali ini tanggal 3 bulan Mei ya, 3 bulan Mei 5 2024 bertepatan dengan bulan hijriahnya apa itu tanggal 24 Syawal. Dan semoga yang belum selesai Syawalnya bisa melaksanakan segera diselesaikan puasa sunnah Syawalnya, dan yang udah alhamdulillah. Dan kita pada kesempatan kali ini kita memasuki bab tentang syarat sahnya sholat, syarat kesahan daripada sholat. Yang kemarin kan syarat wajibnya sholat, sekarang masuki bab syarat kesahannya sholat. Nanti kalau cukup waktunya, nanti kalau cukup juga nanti bisa masuk ke rukun-rukun sholat. Dan sebelum kita memasuki ataupun masuki pembahasan, kita sama-sama doakan dan kirim Al-Fatihah bagi terutama orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, keluarga kita, untuk guru-guru kita baik yang ada di Indonesia, yang ada di Sulawesi, baik guru-guru kita yang ada di seluruh negara-negara dimanapun berada, yang hidup, yang masih hidup, yang sudah meninggal. Untuk saudara-saudara kita juga yang kita kenali baik yang hidup maupun yang sudah meninggal,
Semoga dalam keberkahan. Ala diniyah wa ala nitin kuliah soliyah syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insan mesra kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatis sholati, syarat kesahan daripada solat. Syarat sahnya solat yaitu secara globalnya dulu kami utarakan, yaitu toharatu anil hadatsaini. Yang pertama itu harus suci daripada dua hadas. Maksudnya dua hadas apa saja? Hadas besar dan hadas kecil. Harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, toharatu anin najasati, harus suci daripada najis. Pithaubi, baik dari pakaian, wal badani, baik badannya, wal makani, baik tempatnya. Gitu. Yang ketiga, sitrul aurati, harus tertutup auratnya. Tuh, nanti ada batasan auratnya. Laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana. Yang keempat, dukhulul waktu, dan harus sudah masuknya waktu. Nah, yang kelima, wastiqbalul kiblati, dan menghadap ke kiblat. Itu secara globalnya, nanti perinciannya di depan. Bagaimana itu? Ada yang telepon? Iya. Gimana sebelum kita lanjut Ustadz, kita coba terima dulu telepon yang masuk. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Imran Pak Ustadz. Iya, Pak Imran, silahkan Oh, Pak iya, Pak Imran. Imran. Ada, saya mau tanyakan ini, saya dengar dari ada seorang pendakwa yang mengatakan bahwa kalau sholat wajib itu kita bisa pakai bahasa Indonesia pada saat sujud terakhir untuk berdoa. Iya. Apakah itu ada dalilnya Pak Ustadz atau bagaimana? Karena saya kadang-kadang bertanya-tanya dalam sholat wajib itu tidak boleh ada bahasa-bahasa selain bahasa Al-Quran. Iya. Nah, jadi kalau memang bisa, tolong dijelaskan, karena kalau sholat sunat kayaknya bisa, menurut itu pengetahuan saya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Langsung saja, Mi, ya. Ya, Jadi silakan, pertanyaannya itu Bapak Imran ya namanya? Iya, Pak Pak Imran pernah mendengar ada yang berceramah bahwasanya ketika sujud terakhir itu boleh berdoa dengan pakai bahasa masing-masing, pakai bahasa Indonesia apa atau apa, bahasa sukunya silahkan bagaimana. Maka kata Pak Imran, itu apakah benar dalam syariat? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hukumnya memang itu masuknya ke sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat darinya itu Rasulullah ketika di sujud terakhir itu, maksudnya sujud terakhir sebelum salam itu dilamakan. Kenapa? Karena beliau berdoa. Maka Rasulullah pun menganjurkan dalam hadisnya, perbanyaklah doa ketika sujud, karena tempat yang paling dekat ketika seorang hamba berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala langsung itu ketika sholat, terutama ketika sujud. Itu langsung Allah menjawab, sebetulnya berinteraksi. Nah, itu dianjurkan, disunahkan kita berdoa. Tapi dalam catatan doanya itu Bapak Ibu, kalau dilafazkan harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia kah, pakai bahasa Jawa kah, yang suku Jawa, yang Sunda kah, yang bahasa Ogi, suku Ogi pakai bahasa Ogi kah, pakai bahasa daerahnya masing-masing, boleh itu. Tapi di dalam hati. Kalau pakai bahasa selain Arab harus di dalam hati. Tapi kalau pakai bahasa pakai mau dilafazkan harus pakai bahasa Arab. Jadi boleh, sunnah. Memang disunahkan itu dalilnya. Nanti kami dalilnya diutarakan ketika bab tentang kesunahan di dalam sholat nanti di depan. Jadi sunnah termasuk sunnah, tapi maksudnya itu kalau bahasa selain Arab harus di dalam hati. Tapi kalau pakai mau dilafazkan, dikomat-kamitkan harus pakai bahasa Arab. Itu. Jawaban Ustadz untuk Pak Imran saya rasa jelas sekali. Jadi kalau misalkan kita ingin berdoa pakai bahasa kita boleh, tapi dalam hati. Tidak perlu dilafazkan, kecuali kalau pakai bahasa Arab itu dilafazkan, ya Ustadz. Ya, dan itu juga baik di dalam sholat sunnah maupun sholat fardu ataupun sholat wajib. Itu karena tempat kedekatan Allah dengan seorang hambanya itu pas ketika sujud itu, terutama ketika sholat, terutama ketika sujud. Makanya Nabi melamakan ketika sujud terakhir karena untuk menambahkan doa itu. Ketika subhanallah wa bihamdihi 3 kali, setelah itu doa, silahkan doa apa saja.
Kalau pakai dilafazkan pakai bahasa Arab, kalau tidak kalau mau pakai bahasa masing-masing, maka di dalam hati. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Itu. Iya, saya kira jelas sekali jawaban Pak Ustadz untuk Pak Imran. Silahkan dilanjut kembali, Ya. Ustadz. Nah, tadi itu secara globalnya sudah ya, syarat sahnya sholat, suci daripada kedua hadas besar, hadas kecil. Yang kedua, suci daripada najis, baik di pakaiannya, baik di badannya, baik di tempatnya. Yang ketiga, kemudian sitrul aurati, menutup aurat. Yang keempat, sudah masuknya waktu sholat. Yang kelima itu harus menghadap ke kiblat. Ini secara globalnya. Nah, kemudian kita perincikan. Yang pertama yaitu harus suci daripada dua hadas. Nah, itu. Toharatu an hadatsaini. Suci dari dua hadas. Apa saja? Yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Hadas besar itu apa? Kalau hadas kecil yang mewajibkan wudu. Berarti kita kentut kah, kita apa? Nah, itu namanya hadas kecil. Maka harus punya wudu. Kemudian hadas besar apa? Apa-apa yang mewajibkan mandi besar, seperti habis hubungan badan belum mandi, ataupun habis mimpi basah, ataupun habis dari haid, habis dari apa. Nah, ini kan hadas besar, harus diustikan dulu, itu harus mandi besar dulu, maka baru bisa dia melaksanakan sholat. Itu hadas kecil berarti harus wudu, hadas besar harus mandi besar, harus suci tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu toharatu anin najasati, harus suci daripada najis. Di mana? Fit thawbi, baik di pakaiannya. Boleh pakaiannya. Saya terima dulu, Iya, Ustadz, boleh. ya. Iya, halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handayani. Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz yang saya mau tanyakan. Kalau tidak menghadap kiblat, di rumah saya ini saya belum paham sekali arah kiblat itu, apakah di antara terbenamnya matahari itu di sebelah barat, itu termasuk saya cuma lihat patokan itu Pak Ustaz, terbenamnya matahari dengan adanya bulan. Apakah yang mana saya tempati menghadap? Apakah saya menghadap tengah-tengah itu untuk menghadap kiblat? Karena saya sangat belum mengerti bagaimana menghadap. Apakah miring ke matahari? Apakah tengah-tengah? Itu yang saya mau ketahui Pak Ustaz, karena ya sangat saya terlalu belum paham penghadapan kiblat di rumah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu pertanyaannya itu ada yang jelas, ada yang enggak. Ya, yang kami dapat itu bagaimanakah arah kiblat, pertanyaannya itu. Arah kiblat apakah harus, yang penting kan matahari terbenam di sana, apakah sebelah sininya, kalau yang kami tangkap ya. Tapi pada intinya hukumnya menanyakan tentang arah kiblat. Nah, arah kiblat itu Bapak Ibu, memang di sini syarat sahnya salat itu salah satunya arah kiblat. Kiblat itu Bapak Ibu ada dua hukum. Maksudnya apa? Ada mahalul kiblat ataupun ainul kiblat, tempat letak pas posisi kiblat, dan ada jihatul kiblat, ada arah kiblat. Arah kiblat kan global, berarti arah kiblat. Yeah. Kalau ainul kiblat ataupun mahalul kiblat, pas posisi letak kiblatnya, maka harus tepat itu. Nah, terus bagi orang ada orang yang bisa melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri, maka harus tepat langsung ke Ka'bahnya. Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, Ya, maka cukup mengarah kemana arah kiblat, sudah sah secara hukum. Maka bagi orang yang ada di timur Mekah, maka cukup menghadap ke arah barat, sudah terhukumi pas ke Ka'bah. Karena kalau harus tepat sekali ke Ka'bah, maka harus pakai tali dari sini sampai ke Ka'bah. Jangan diputus talinya dari sini. Oh, betapa repotnya. Ya. Nah, itu hukum itu endah, hukum itu memudahkan kita. Jadi ada pas posisi letak Ka'bah, ada arah kiblat. Bagi orang yang bisa melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri, maka harus tepat ke Ka'bahnya.
Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka cukup menghadap kemana arah Ka'bah sudah sah. Itu maka bagi orang kita yang ada di timur Ka'bah, maka cukup menghadap ke barat sudah sah. Nah, seperti itu, tidak harus tepat bagaimana. Oh, sekarang kan Ustaz ada apa kompas, ada apa? Ya silakan kalau mau pakai kompas. Asal hukumnya seperti itu dulu ya, asal hukumnya. Asal hukumnya yang penting mengarah ke sana sudah sah secara hukum, karena ada ainul kiblat, ada posisi letak pas Ka'bah, ada arah kiblat. Bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri langsung, cukup mengarah kemana arah kiblat sudah sah. Ke arah ke barat ya udah sah. Jadi kita di Indonesia ini arahnya ke barat. Ke barat sudah secara global seperti itu sah. Adapun kita saya mau tepat sekali pakai, kalau secara hukum mau tepat pakai tali dari sini sampai ke Ka'bah, jangan diputus talinya. Oh Ustaz, sekarang ada kompas. Ya udah silakan pakai kompas. Hukum itu mudah. Saya kompas silakan pakai kompas. Orang ini sekarang kan ada, dulu karena kami pernah mengajar di Kabupaten Sopeng, Kecamatan Lili Raja, di pesantren di sana, pesantrennya bertetanggan dengan masjid kampung. Wah, saling berselisih. Kenapa? Sebagian ininya arah kiblatnya mau, karena zaman sekarang ada kompas, ada dari Kemenag ini, maka harus dirubah. Sebagian orang kampungnya nggak mau, karena dari dulu nenek moyang seperti itu. Saya mau seperti, akhirnya apa? Kan nggak sedikit kan di beberapa tempat akhirnya ada beberapa masjid mau buat lagi karena gara-gara itu saja. Maka kalau memang setuju semua masyarakatnya, warga kampungnya, ya silahkan pakai kompas, diukur dengan alat Kemenag dan sejenisnya, silahkan. Tapi kalau akhirnya menimbulkan kekacauan, kerancauan sehingga tidak satu hati, lebih baik ya udah biarkan. Karena secara hukum itu yang penting mengarah ke sana sudah sah. Nah, intinya itu bagi orang yang mau tepat sekali pakai kompas silahkan. Kalau tidak pun, karena secara hukum yang penting mengarah ke sana sudah sah. Jadi saya rasa jawaban Pak Ustadz untuk Ibu Handayani, karena Ibu Handayani ini kan tinggalnya di Indonesia, jadi otomatis arah kiblat itu ke barat, ke barat. Kalau toh misalkan kita mau pakai kompas biasanya kan kita, sama di rumah awalnya itu kita pakai kompas. Oh di sini titiknya, makanya arah sholatnya itu ikut sama kompas Ustadz. Yang pasti arahnya ke barat ya. Lanjut sebentar Ustadz. Saya boleh mencoba menyapa dulu teman-teman yang sudah gabung di Facebook ini. Yang pertama ada Samsul Rijal, Posko Mesra Radio Pasar Lakesi monitor. Ya Masya Allah, terima kasih untuk Pak Samsul Rijal yang mendengarkan kita. Silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Kemudian ada Saifir Sairah di Cempai Soreang, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Bunda Herawati Hera, sehat selalu Ustaz. Iya, amin. Terima kasih Bunda Herawati. Selanjutnya ada Ibu Hajrana Umar. Bismillah, Assalamualaikum. Tabe izin hadir menyimak mendengarkan Pak Ustadz bersama Mimi Raya, makasih. Selanjutnya ada Firsa. Assalamualaikum Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, dilanjut lagi Ustadz. Ya, tadi secara globalnya sudah. Yang pertama, nah itu tadi suci daripada dua hadas besar maupun kecil. Kalau hadas kecil yaitu yang harus berwudu sucinya. Kemudian kalau hadas besar bisa suci dia dengan mandi besar. Maka orang tersebut kalau sudah berwudu ataupun sudah mandi besar, bagi yang punya hadas besar, maka bisa sah sholatnya dia. Kalau termasuk misalkan kotoran-kotoran binatang itu Ustaz? Harus disucikan. Makanya itu yang kedua itu suci daripada itu termasuk hadas najis. Ya, maka harus disiram aja. Umpama kena kotoran binatang di sini ataupun kena tai cicak yang basah ataupun salah satunya basah, tai cicaknya kering, tapi kitanya basah. Sehingga kalau nempel kan, kalau terjatuhi kan basah, otomatis di sini kena maka najis. Maka tinggal siram aja. Siram. Kalau kita kering, Ustaz? Nggak termasuk najis. Kalau kering sama kering tidak. Andai kan ada di sajadah, ada di masjid, mungkin di lantai kering sama kering. Wah ini supaya ini diselamatkan. Kita ambil pakai tangan nggak apa-apa. Kalau tangan kita kering, tainya kering, buang ke sana, ya udah. Nah, tapi kalau salah satunya basah, berarti tangan kita nanti harus dicuci. Dan baru silahkan sholat. Gitu. Kalau sudah punya wudu, kalau belum wudu berarti harus wudu dulu. Kalau udah punya wudu, andai kan kita kena najis, yang penting yang kena najisnya saja disucikan sudah sah. Nah, salat. Itu yang kedua itu suci daripada najis, baik pithaubi di pakaiannya, wal badani di badannya, wal makani di tempatnya. Contohnya gini, kita
apa namanya? Kan salah satu syarat sholat itu harus suci dari najis pakaiannya umpama kita pakaian nih, pakaian suci, tapi ternyata terjatuhi tai cicaka yang basah, berarti pakaian kita najis ini, kalau digunakan pakai itu tidak sah. Lalu bagaimana supaya sah? Pakaian yang terkena najis itu, maka yang titik yang mana yang terkena najis disucikan. Oh, andaikan titik ini yang kena najis, sudah ini aja siram. Kalau nggak mau ganti, siram. Yang kenanya dihilangkan dulu najisnya, dibuang, kemudian disiram yang kena najis, udah pakai itu lagi sah. Itu. Ataupun pakaiannya suci. Pakaian juga gini, pakaian suci. Kita cara nyuci pun harus dalam hukum Islam. Cara nyuci umpama cuci pakaian baik di mesin cuci ataukah di ember, kalau pakaian kita suci tidak kena najis, tapi ada pakaian bayi yang kena najis kah, kena nya kah, kena pipis kah, lalu disatuin malah najis semua. Maka caranya bagi yang kena najis itu, ataupun para lelaki mungkin yang biasa kencingnya tidak cebok, kan kalau sudah kencing tidak cebok berarti nempel ke celana dalamnya atau ke celananya, itu kan kena najis. Maka itu harus dihilangkan dulu najisnya, disiram dengan air yang ngalir dulu, baru disatuin dengan pakaian yang lain, sah. Gitu. Tapi kalau disatukan, Ustaz? satukan ya berarti pakaian yang lain pun terkena najis. Gitu. Maka ya itu apa namanya, sholat juga tidak sah. Itu makanya harus disucikan dulu dengan air yang ngalir baru disatukan. Tapi bagi kita yang memang kalau kencing cebok ya udah aman, tidak apa-apa. Ataupun pakai pampers anaknya aman. Celana anak kecil kita, celana keluarga adik kita atau yang kecil kita tidak terkena najis, ya udah satuin langsung. Tapi kalau memang diperkirakan terkena najis, sudah disiram dengan air yang ngalir baru disatuin, boleh. Itu maka suci pakaian. Ataupun pakaiannya suci nih, pakaian kita yang dipakai suci. Mana tadi wal badani, tapi badan kita yang tidak suci kena najis, maka tidak sah. Umpama pakaian suci, di tangan kita terkena tai cicaka ataupun terkena tai ayam, mungkin kita mungkin kena tai ayam atau apa, kan itu najis. Nah, ini yang terkena badan kita ataupun tangan kita, badan kita yang terkena najis harus disucikan dulu dengan air yang ngalir, suci, baru lanjut sholat, boleh. Nah itu. Dan wal makani, dan tempatnya juga harus suci. Tempatnya di tempat kita, yang untuk sholat kita, untuk sholat ya udah tempatnya suci, maka sah. Pakaian, badan, tempat suci, sah sholatnya. Tadi kalau misalkan sudah dibersihkan kotoran, tapi sebelumnya kita sudah wudhu ini, Ustaz. Apakah kita wudhu lagi atau bagaimana? Tidak usah. Karena kan yang membatalkan wudhu bukan itu. Cuma 6 saja. Kemarin yang lalu sudah dibahas itu yang membatalkan wudhu, kentut, ada yang keluar dan sejenisnya. Adapun yang terkena najis, kalau kita sudah wudhu, terkena najis cicaka atau ayam kah, ataupun kena darah kan najis juga. Tinggal dibuang, dihilangkan, disiram dengan air yang ngalir, sudah sah. Lanjut sholat, tidak usah wudhu lagi karena dia punya wudhu. Seperti itu. Kemudian lanjut ya tadi berarti yang kedua itu harus suci daripada najis, baik di pakaiannya, badannya, tempatnya. Tempat untuk sholat harus suci itu. Kemudian kalau umpama sajadahnya yang sendiri, kalau sajadah sendiri terkena tai cicak yang masih basah, maka kita nggak usah pakai sajadah itu. Tapi kalau sajadah yang berjamaah yang panjang melebar maka cukup titik yang mana yang kena najis itu, umpama titik sini, kita yang penting jangan nempel ke najis itu, sah salatnya. Ustaz, kalau misalkan nih sajadah ada bau, apakah itu termasuk najis? Bukan. Ya, kalau baunya itu diperkirakan bau daripada najis, maka termasuk najis, namanya najis hukmiyah, karena masih ada baunya. Najis secara hukum bentuknya tidak ada, tapi baunya masih ada, berarti di posisi itu pernah ada najis, maka cukup disucikan nanti. Yang penting jangan nempel di situ nanti ketika sholat, badan kita jangan nempel di posisi itu, maka sah sholatnya. Gitu. Lanjut ini? Ya. Lanjut yang selanjutnya yaitu sitrul aurati. Tadi yang kedua itu, yang pertama suci daripada 2 hadas besar maupun kecil. Yang kedua harus suci daripada najis baik di pakaiannya, badannya ataupun tempatnya. Yang ketiga yaitu sitrul aurati, harus tertutup auratnya. Nah, kalau tutup aurat baik laki-laki maupun perempuan harus tertutup auratnya. Itu penjelasan aurat. Ajma'ul ulama ala anna sitrul aurati fardhu wajib wa bil jumlati ala adami wa annahu la yajuzu li ahadi ayyusalli uryanan wa huwa qadirun ala ma yastaru bihi auratun min thiyabi.
Jadi bagi orang yang masih bisa menutupi aurat maka harus sholat dengan menutup aurat. Tidak boleh dengan telanjang karena dia masih bisa pakai pakaian. Kecuali memang tidak ada, mungkin dia di dalam hutan dan pakaiannya mungkin sobek dikejar-kejar binatang atau apa sehingga hilang semua pakaiannya. Maka waktu sholat dia bagaimana supaya bisa melaksanakan sholat dalam keadaan telanjang itu, tapi bisa dilumuri bitini autorabi, bisa dilumuri dengan apa Indonesianya itu debu yang lumpur dilumuri dulu sehingga kan samar. Tapi yang pentingnya saja, kalau laki-laki berarti dari pusar sampai ke dengkul dilumpuri. Kalau perempuan udah sebisa kita, yang mana yang dilumpuri udah. Kalau wajah dan kedua telapak tangan tidak usah. Kalau mau lumpurnya sedikit perempuannya udah bagian-bagian organ-organ yang intimnya saja. Itu bagi khususnya ketika tidak ada pakaian. Betul tidak ada ada pakaian. Sholat dengan telanjang boleh. Tapi kalau selama ada pakaian tidak bisa pakai itu pun. Harus pakai pakaian, harus tertutup auratnya. Itu. Andaikan sedikit pakaiannya bagaimana? Sedikit sekali, cuma dari bawah dari setengah badan aja. Maka kalau laki-laki yang penting dari pusar sampai ke dengkul tertutupi sah. Laki-laki. Kalau perempuan tertutupi semua selain wajah dan kedua telapak tangan. Boleh dibuka. Nah, tapi perempuan itu harus tertutup dagunya juga. Dagunya ini seperti ini salat. Mukena rukunya harus seperti ini. Di bawah bibir, dagu tertutup. Karena dagu itu termasuk aurat. Iya, dagu tertutup gitu. Nanti timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau yang cadar? Cadar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum kalau di masjid tersebut terbuka, maka dia boleh pakai cadar, tapi ada bagian keningnya yang terbuka. Karena salah satu syarat sujud, salah satu wardunya sujud itu ada 7 anggota sujud, termasuk kening harus nempel di tanah, harus nempel di tempat sujud. Ustaz, bagaimana itu kalau yang betul-betul terapat keningnya pun tidak terbuka? Maka bagi orang tersebut yang sudah ngamalin, yaitu yang penting ada jidatnya terbuka walaupun dalam lubang sebundaran yang penting ada jidatnya yang nempel maka sah. Tapi bagi di dalam masjid yang tertutup khusus tempat perempuan dibuka, lebih baik dibuka. Aurat perempuan ketika sholat seperti itu. Kemudian auratul mar'ati fi sholati, auratnya perempuan ketika di dalam sholat illa jami'u wa ilal wajiha wa kaffaiha. Yang lain aurat berarti harus tutupi kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini di dalam sholat. Wa fi kharijiha, dan di dalam luar sholat. Bapak Ibu, ini dalam mazhab Syafi'i ya, di dalam kitab dasar saja, kitab Safinah kah, kitab Sulamu Taufiq kah, kitab Takrib kah, Fathul Qorib, Bajuri ke atas naik lagi, itu semuanya di dalam kitab dasar saja. Kitab Safinah Tunajah, kitab dasar Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, itu auratnya perempuan di luar sholat seluruh badan, berarti seluruh badan harus tutup. Nah, ini kaul yang kuat, pendapat yang kuat. Tapi pendapat yang di bawahnya lagi, di bawahnya ya udah tidak apa-apa, tidak tutup pun, tidak pakai cadar. Maka jangan salahkan kalau ada yang pakai cadar, biarkan mereka cadar sesuai madhabnya Syafi'i. Tapi hukum di bawahnya lagi boleh dibuka, yang penting wajah saja. Berarti orang pakai kerudung ya udah wajahnya terbuka tidak mengapa. Hukum yang kuat di atasnya itu pakai cadar, di bawahnya itu pakai kerudung. Maka jangan salahkan yang udah pakai cadar, sesuai hukum berarti. Hukum di bawahnya lagi, hukum yang di bawahnya itu yang penting wajah aja, maksudnya wajah dibuka tidak mengapa, seperti itu. Jadi dalam Ustaz, saya terima kembali Bu Hamdayani nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bicara masalah saya ingin bertanya Pak Ustaz. Iya. Masalah cadar itu kalau dipakai pakaian cadarnya, dan ada juga saya pakai kosannya, dia pakai pakaian, apakah sah sembahyangnya kalau telapak tangannya tidak? Oh, telapak tangan Dan cadarnya tidak dibuka. Itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Iya. Dan kedua, kalau kita sujud terakhir, apakah boleh
agak lama Pak Ustaz, karena tadi Pak Ustaz mengatakan dilamakan. Terus semuanya doa-doa saya untuk anak-anakku, untuk kesehatanku, apakah saya bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bahirku Pak Ustaz. Tadi sampai saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaannya. Iya, dua. Yang pertama, Tadi kalau misalkan sholat biasanya kan ini ya, ketutup. ya, ya. Ustaz, bagaimana itu? Ya, Bapak itu pertanyaannya bagus Bapak Ibu. Jadi salah satu kesahan daripada sholat harus jidat sama tangan itu nempel. Nah, ini bagi yang pakai ruku ketika sujud harus ininya ketika sujud itu telapak tangan nempel di bumi, tidak terhalang oleh mukena kita. Kalau terhalang berarti tidak sah. Kalau yang nempel ya, kecuali memang dari awal itu memang untuk alas. Maka kan tidak nempel langsung ke bumi, itu kan tidak mengapa. Tapi kalau yang dari badan kita nih, kerudung kah atau ruku kah atau mukena kah, kalau ketika sujud terhalang dengan yang kita terhalang dengan yang dipakai kita, tidak sah. Sama seperti ini sorban ataupun ini rida nih. Kalau kita sujud, saya sujud, ternyata ininya masih nempel di tubuh kita, ini menghalangi. Nah, seperti ini sisa nggak sah sujud saya. Harus ketika mau menghalangi ini dulu oleh tangan kita supaya tidak terhalangi. Kecuali memang dari awal dilepas nih di bawah sujud, tidak mengapa. Sama seperti ini juga telapak tangan kita yang memang kita pakai Allahu Akbar ketika mau sujud. Para perempuan kalau bisa diusahakan bagaimana rukunya supaya ke depan semua, supaya kita nempel di sini. Sama ininya juga sujud. Kalau sujud, kalau nempel ketika ruku itu, ketika sujud itu ternyata mukenanya menjulur ke depan, tidak sah. Makanya bagaimana supaya ini caranya bagaimana? Bagaimana caranya supaya tidak menghalangi tempat sujud. Kecuali memang dari awal itu memang untuk alas ini. Nah, untuk yang alas tidak ada. Seperti sajadah. Tidak mengapa. Sama seperti orang pakai sorban imamah yang kayak Pangeran Diponegoro kah, Imam Bonjol kah atau apa? Di sini mana ya? Yang pahlawan yang pakai ini, Sultan Hasanuddin atau apa? Yang ada ekornya di belakangnya. Kalau pas sujud ekornya ke depan menghalangi anggota sujud, nggak sah sujudnya. Tapi kalau umpama hilangkan dulu, tidak mengapa. Seperti itu. Bagus pertanyaannya. Dan pakai kaos tangan tidak mengapa. Tangan, tapi afdolnya dibuka saja. Afdolnya itu makruh saja. Itu pertanyaan pertama. Kedua, apa ini pertanyaannya yang kedua? Masalah doa tadi Ustaz sebenarnya. Masalah doa ya? Iya, betul. Kita harus lama, anjurannya, sunnahnya lama-lama ketika terutama di sujud, di setiap sujud padahal. Tapi kan kalau kita berjamaah jangan nanti malah membuat orang bingung kan ini kenapa lama-lama. Kalau enggak pas sujud terakhirnya saja, kalau mau pas berjamaah diamalkan pas sujud terakhir terutama sunnah. Nah, itu kita doanya kalau mau pakai bahasa kita di dalam hati seperti tadi, kalau mau pakai dilafazkan harus pakai bahasa Arab. Mau doa siapapun, anak kita, keluarga kita, siapapun, perbanyak doa itu ketika sujud. Itu Nabi pun melaksanakan seperti itu, melakukan. Artinya doa-doa apapun yang bisa Ibu panjatkan di sana bisa sepanjang kalau misalkan pakai bahasa sendiri ya dalam hati. Terus kalau pakai bahasa Arab ya dilafazkan. Iya. Ini Pak Imran kembali, saya coba terima Pak Ustaz ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Assalamualaikum kedua kalinya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Imran. Saya ini mau bertanya lagi Ustaz. Iya. Di luar tema ini Ustaz. Iya Pak. Apakah itu amil zakat ada dapat istilahnya apa ya? Ada dapat gaji atau semacam premi lah, semacam insentif, dan apakah muazin itu termasuk? Cuma itu aja Pak. Terima kasih. Iya Pak. Halo. Iya. Gimana Pak? Bisa diulang lagi Pak ya, soalnya storing ini. Iya. Baru-baru ini ada zakat fitrah Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau amil zakat itu apakah termasuk itu mendapat insentif itu muazin begitu Pak Ustaz? Gitu yang saya tanyakan. Muazin. Apakah ada haknya untuk menerima muazinnya sebagai amil zakat? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya itu
apakah muazin berhak dapat gitu ya? Kalau amil ada lagi sendiri amil. Jadi salah satu syarat amil itu dalam hukum yang kuat ya, yang hukum mazhab Syafi'i. Salah satu amil itu kan harus diangkat oleh pemerintahan Islam. Nah, tapi walaupun bukan pemerintahan Islam, yang penting diangkat oleh pemerintah maka terhukumi amil. Itu boleh mendapatkan daripada 8 asnaf tersebut. Tapi kalau kita ragu karena kita orang kaya, ya udah nggak usah ambil. Nah, tinggal ambil dari kas masjid atau apa boleh. Kemudian muazin boleh tidak? Nah, termasuk intinya termasuk yang mendapatkan tidak. Kalau muazin tersebut kan zakat fitrah itu harus disalurkan kepada 8 asnaf, bukan kepada muazin. Kalau muazin tersebut fakir atau miskin, berarti karena dia fakirnya atau miskinnya, bukan karena muazinnya. Sama seperti guru ngaji nih. Kan kadang kita zakat, dari zakat fitrah ke guru ngaji, ke ustadznya. Kan pada zakat fitrah itu bukan ke guru ngaji, ke apa namanya? Ke ustadz. Iya. Tapi ke 8 asnaf itu. Adapun kita kepada guru ngaji, kalau memang guru ngajinya itu orang miskin atau orang fakir, berarti karena dia fakirnya, miskinnya masuknya, bukan karena guru ngajinya, bukan karena ustadznya. Kalau mau ke ustadz, ke guru ngaji itu sedekah atau apa, hadiah ataupun apa, karena kita sebagai muridnya. Itu. Kalau umpama dikasih zakat fitrah berarti karena dia fakirnya atau miskinnya. Tapi kalau guru ngajinya kaya berarti enggak berhak karena dia kaya. Itu karena dia mampu. Fakir itu apa? Miskin itu apa? Dalam kitab At-Tadhib ya, syarah daripada kitab Takrib mazhab Syafi'i ini, yaitu fakir itu kalau secara global Bapak Ibu, fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, fakir. Itu. Tapi kalau umpama miskin, nah ini fakir. Al-fuqara'u wal fuqara'u humul ladzi la yuqaddiruna ala syai' yaqumu mawqi'an min hajatihim kama yataju ila asyarat fayuqaddiru ala itsnaini aw la yuqaddiru ala syai'. Yang dinamakan fakir itu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, atau punya hajat seperti halnya dia butuh 10 tapi punya 2 atau 1 dan seterusnya. Ini fakir. Secara globalnya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ataupun dia punya hajatnya 10 tapi mampunya 1, 2. Nah, ini termasuk fakir. Wal masakin, orang miskin apa? Humul ladzina yuqaddiruna ala ma yakfihim kama yahtaju asyartu bayatihi tamaniyah. Nah, itu orang miskin itu secara globalnya intinya punya pekerjaan ataupun punya penghasilan tapi tidak mencukupi kesehariannya. Seperti orang yang butuh 10, itu dalam kitab At-Tathib dijelaskan butuh 10 tapi dia mampu 8, 7. Nah, ini termasuk miskin. Intinya secara globalnya fakir tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, miskin punya pekerjaan tapi tidak mencukupinya. Nah, itu miskin. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu tadi jawabannya untuk Pak Imran ya. Artinya kalau misalkan muazinnya memang miskin, berarti karena memang kategori dia berhak, miskin. Dia berhak dapat. Bukan karena muazinnya Ustaz ya, bukan. Kalau muazinnya kaya, ya itu namanya nggak berhak ya Ustaz ya. Ya, berarti nggak berhak dari zakat. Tapi kalau mau ngasih berarti ngasih bukan dari zakat. Ngasih karena hadiah kah, sedekah, infak dan sejenisnya. Kalau zakat berarti harus kepada 8 orang tersebut, 8 golongan. Kalau hanya untuk sedekah nggak ada boleh. masalah Ustaz ya, boleh. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ini Bu Handayani kembali menelpon, sepertinya masih ada yang ingin ditanyakan Ustaz. Iya, boleh. Iya. Ya, waalaikumsalam. Mau tanyakan Pak Ustaz, kita harus nempel di tanah, dan saya harus nempel di jadah. Bagaimana kalau yang sembahyang dulu Pak Ustaz? Yang sholat dulu. Tidak kan tidak bisa yang sujud, rukuk bisa sujudnya tidak bisa, jadi dia pakai kursi untuk sembahyang. Bagaimana caranya untuk menempelkan mukanya dengan papan tangannya pada Allah dan berbicara kepada Allah? Jadi apakah itu tidak? Saya akan pertanyakan apa itu sholatnya tidak sah atau bagaimana Pak? Iya. Waalaikumsalam. Bagaimana orang yang sholat duduk ini Pak Ustaz? Intinya apa itu pertanyaannya? Sholat duduk gitu ya? Iya. Karena suaranya kami tidak terlalu terdengar, jadi yang kedengaran intinya bagaimana yang sholat duduk ya? Iya. Jadi salah satu syarat sholat itu harus berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu karena ada sakit atau apa boleh duduk. Tapi salah satu syarat sholat duduk pun ketika takbiratul ihramnya harus berdiri.
Nah, ini kursi nih. Andaikan orang nggak mampu berdiri. Nah, kan sholatnya pakai kursi nih, kan ada kursi. Tapi ketika takbiratul ihramnya Allahu Akbar harus berdiri dulu. Tapi kalaupun takbiratul pun nggak bisa berdiri, ya udah dari pertama takbiratul ihram pun duduk, tidak mengapa. Sah, boleh, sah saja. Tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, terlentang, dan tidak bisa terlentang dan sejenisnya. Mungkin dia tidak bisa bergerak sama sekali, berkedip, berisyarat dengan mata, sholat. Nah, bagaimana? Oh, saya diperkirakan ini takbir, oh saya perkirakan ini ruku, membayangkan seperti itu. Karena saking wajibnya itu dalam syariat itu mudah sekali, tidak bisa duduk baring, tidak bisa baring terlentang, tidak bisa bergerak apapun, dengan isyarat mata kita membayangkan sholat. Tidak bisa juga berarti meninggal itu, karena tidak bisa juga bergerak, tidak bisa pakai mata juga berarti. Jadi intinya tadi kalau misalkan ibu ini bukan Handayani sholatnya sholat duduk, kalau takbiratul ihram itu harus berdiri, harus berdiri. Kalau toh misalkan tidak bisa berdiri ya duduk saja. Terus biasanya kan kalau rakaat pertama ini rakaat pertama terus rakaat kedua berdiri lagi. Rakaat kedua kalau dia tidak bisa berdiri, udah ya kan duduk saja. Tapi kalau bisa berdiri ya berdiri. Nanti ketika ruku tidak bisa duduk, rukunya dalam keadaan ruku, sujudnya dalam keadaan duduk, tidak mengapa. Nanti memang tidak bisa. Tapi mama bisa berdiri, rakaat kedua, ketiga tetap berdiri. Tapi ketika ruku sujud mungkin nggak bisa, ya udah dalam keadaan duduk, dia ruku sujudnya dalam keadaan duduk. Gitu. Ya. Sebenarnya tadi Pak Ibu Handayani ya, untuk pertanyaannya kalau misalkan jawabannya kurang puas, ini juga kita dengar suaranya Pak Ibu Handayani agak kurang jelas ya. Iya. Apalagi di belakang suaranya ribut, jadi mohon maaf untuk Ibu Handayani. Ya. Bisa juga nanti pekan depan diulangi lagi atau yang ditulis supaya nggak lupa. Ustadz, untuk pembahasan kita hari ini sepertinya belum tuntas ya. Ya sebetulnya belum tuntas. Belum tuntas, tapi karena waktunya sudah tuntas. Iya. Ya apa boleh buat ya. Iya. Jadi untuk pembahasan kita hari ini insya Allah kita lanjutkan lagi Ustaz. Iya. Di part 2-nya ya. Iya, Jumat berikutnya. Kenapa ya? Karena waktunya juga sudah habis. Ustaz, terima kasih untuk ilmunya hari ini, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah gabung di Facebook Insan Mesra yang sudah berpartisipasi menelpon di layanan telepon kita. Insya Allah pertemuan kita hari ini berkah dan dapat ilmunya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomesra.com